Oke, absennya sudah saya input ya, dibuka dulu videonya. Di yang setelah Julfikar, 18 dan seterusnya kalau masih ada lagi, itu konfirmasi ke akademik ya, karena absennya tidak bisa saya edit. Jadi harus ke akademik. Dibuka dulu videonya. Oke. Ini pertemuan terakhir ya. Besok udah libur? Udah mulai libur? Udah, videonya yang lain? Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah Bu, baik Bu. Cuacanya panas Bu. Ya, suasana panas ya. Baik ya, semoga sehat semua. Kalau saya sedang tidak fit, tapi insya Allah sehat. Hari ini kita pertemuan ke-10, jadi materinya adalah latihan ya sebetulnya. Jadi latihan, tapi kita nanti, saya harapannya sih diskusi ya. Jadi nanti kita bahas pertemuan. Jadi kita akan mengerjakan sebuah proyek, bebas proyeknya. 3 pertemuan ya, pertemuan hari ini, kemudian nanti, dan yang ketiga. Jadi isinya diskusi, dan itu juga termasuk boleh digunakan untuk tugas ya. Jadi tugas boleh digunakan itu. Jadi sebelum presentasi hasil akhir gitu ya. Kalau mau digunakan. Tapi kalau misalkan tidak pun untuk latihan pribadi itu lebih bagus. Kita present dulu ya. Nanti kita lihat penjelasan lebih lanjutnya. Tunggu sampai presentnya muncul. Suara saya jelas ya? Jelas Bu, jelas Bu. Jelas Bu, jelas Bu. Oke, udah muncul kah? Sudah Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini mengingatkan untuk kita semua. Jadi semoga gambarnya tidak mempengaruhi sound kita ya. Jadi ini semakin banyak belajar, ternyata kita akan merasa semakin bodoh. Jadi ternyata semakin banyak belajar itu membuat kita semakin berpikir, oh ternyata banyak hal yang kurang gitu ya. Ternyata saya memang bodoh gitu, kurang tahu tentang ini, tentang itu. Jadi bukan malah mengangkat kita merasa menjadi pintar ya. Jadi ya pengetahuan kita bertambah, tapi justru kita akan semakin merasa seolah-olah kehausan, ingin lagi gitu ya. Ternyata masih banyak hal-hal yang masih perlu kita pelajari gitu ya. Tuh, dan Imam Syafi'i juga ya mengatakan hal ini. Jadi semakin banyak kita belajar, kita akan merasa semakin ada yang kurang. Jadi semakin ingin terus belajar. Karena kita ketahui kan kalian SD, lanjut lagi ke SMP, lanjut lagi ke SMA, bahkan sekarang lanjut ke perguruan tinggi. Dan mungkin nanti kalian akan lanjut ke S1, S2, dan seterusnya. Ya, jadi tetap semangat belajar apapun yang terjadi. Itu saja, kita masuk ke materi. Materi hari ini ya yang modul 10, jadi latihan pertama intinya adalah saya ingin memberikan pengalaman bagaimana sih mengelola aplikasi mobile computing gitu ya. Karena kan kalau di semester sebelumnya kita membuat aplikasi mobile teknologi, jadi belum berpikir ke bagaimana computing di dalam aplikasi Android gitu ya. Nah, walaupun mungkin di dalamnya ada computingnya gitu ya, ada proses computingnya, tapi konsep mobile computing di sini adalah ada komunikasi antar data. Jadi ada komunikasi data melalui jaringan seluler gitu ya. Jadi yang kita ketahui adalah database. Jadi aplikasi-aplikasi mobile computing ini tetap mau nggak mau harus ada database-nya, dan database yang kita gunakan juga ya harus online, walaupun mungkin ada database yang lokal gitu ya, seperti
SQLite atau yang lainnya. Nah, kita lihat dulu di sini, saya ingin review dulu. Kita lihat ada 10 aplikasi teratas di awal 2021 ya. Jadi di masa pandemi ini dari kompas.com, tapi mereka juga ngambil dari sumber lain juga ya, dari App Annie. Jadi ada top aplikasi. Nah, di sini kebanyakan hiburan ya. Jadi aplikasi yang sering di-download, kemudian yang banyak konsumennya, kemudian yang melakukan pembayaran, lebih cenderung ke hiburan, dan mungkin ada juga yang menunjang ekonomi. Nah, kita lihat satu persatu. Nah, ini aplikasi yang paling banyak diunduh gitu ya, per Januari sampai Maret 2021. Nah, ini yang pertama. Mungkin awalnya untuk hiburan ya, tapi mungkin juga orang-orang tidak hanya hiburan ternyata menggunakan ini ya, aplikasi ini, TikTok ini. Nah, bisa jadi dia untuk keperluan marketing atau bahkan ada ya, saya lihat di artikel seorang guru ternyata dia mengajar dengan aplikasi TikTok. Kemudian di Facebook juga bukan hanya sekedar untuk bertegur sapa, orang-orang sudah banyak menggunakan yang untuk marketing juga. Instagram juga sama, Telegram bahkan bukan hanya untuk komunikasi tapi juga digunakan sebagai pembelajaran. Jadi membuat grup. WhatsApp juga sama, Zoom ini untuk meeting ya, karena kita pandemi sekolah di rumah. Ini banyak sekali yang diunduh, banyak sekali yang mengunduh dan yang lain sebagainya. Saya beberapa mungkin tidak tahu ini karena nggak pernah download. Oke, dicek lagi. Aplikasi yang berpenghasilan besar dari berbelanja pengguna. Jadi ini ada mungkin yang berbayar ya, kalau kita ketahui YouTube musik itu masih baru sebetulnya ya, tapi ada juga yang melakukan pembayaran melalui ini. Kemudian TikTok juga sama, mungkin ada yang user premiumnya. Kemudian Disney Plus itu tentu saja ada ya, kita ada berbayar. Dan yang lainnya banyak ya. Jadi ini adalah aplikasi-aplikasi yang dimana orang-orang rela untuk berbayar gitu ya, mendapatkan fasilitas premium atau bukan hanya user gratis gitu. Atau yang lainnya, jadi seperti misalkan kalau contohnya adalah yang saya gunakan ini Canva gitu ya, melakukan pembayaran untuk mendapatkan asetnya lebih banyak gitu ya. Jadi tuh, kemudian atau yang lainnya masih banyak lah ya. Kemudian aplikasi dengan pengguna bulanan terbanyak. Jadi semakin bulan itu semakin meningkat usernya. Nah ini lebih banyak ke sosial media ya, karena mungkin ada yang tadinya nggak punya HP gitu, tapi dia nggak punya akun sosial media. Nah itu orang-orang semakin membutuhkan ini ya, keperluan untuk bersosial media, karena bisa jadi karena masa pandemi juga, jadi komunikasi di dalam sosial media semakin meningkat. Nih, dan kebanyakan dari ketiga daftar ini, kebanyakan sih memang hiburan ya, hiburan untuk komunikasi gitu ya, dan mungkin untuk keperluan marketing. Nah, kita lihat ini kata Mendikbud ya, Mendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang sudah ganti lagi, bukan Menteri Kebudayaan saja, tapi sudah dengan teknologi ya. Kemudian ini Bapak Nadiem berkata bahwa teknologi bukan hanya alat. Jadi teknologi itu hanya alat ya. Teknologi itu hanya alat, maaf saya salah. Jadi teknologi itu hanya alat, bukan segalanya. Dan ini ditulis oleh, artikelnya ditulis oleh Detik News. Jadi kalian boleh lihat. Sebetulnya ini artikelnya hanya menyatakan tentang pendidikan ya, jadi bahwa teknologi itu alat bukan segalanya. Jadi titik poinnya adalah ke pendidikan. Jadi bahwa pendidikan itu jangan terpaku ke teknologi, tapi tetap ada kompetensi-kompetensi yang ingin dimunculkan gitu di situnya, di dalam pembelajaran walaupun kita online menggunakan teknologi. Itu sih maksudnya ke situ ya kalau saya baca artikelnya. Tapi kita akan menggarisbawahi bahwa teknologi ini hanya alat bukan segalanya memang, tapi kita lihat lagi. Nah ini saya juga membuat sebuah jurnal di pembangunan prototype. Kalian boleh juga baca kalau mau tahu pembangunan prototype aplikasi mobile Android untuk mendukung sistem penjualan. Di sini
di sini saya melihat ada kebiasaan bahwa orang-orang untuk mungkin pemerintah sedang gencar-gencarnya, ayo kita go online gitu ya. Perekonomian yang sekarang sedikit terhambat itu harus go online. Tapi ada sesuatu yang dilupakan, yaitu go digitalnya. Nah, yang ditekankan oleh saya di sini adalah ini ya, saya bertim. Yang ditekankan di sini adalah perilaku digitalisasi di masyarakat Indonesia gitu ya, di ekonomi itu masih kurang. Nah, ini bisa menjadi catatan penting buat kita selaku developer dan programmer gitu ya. Nah, kita lihat ini ya, jadi melalui penelitian ini saya mencari solusi bagaimana memanfaatkan perangkat mobile yang digunakan sebagai aktivitas pendukung penjualan gitu ya. Jadi ternyata bukan hanya promosi, ada sesuatu yang lain ya. Jadi sebelum masuk ke promosi dan penjualan online, ada sesuatu yang lain di sini. Jadi, harapannya adalah penerapan aplikasi ini memudahkan aktivitas penjualan. Ya, ujung-ujungnya adalah memang memudahkan penjualan dan promosi. Tapi, nah ini melakukan digitalisasi pada usahanya, karena kalau kita ketahui kita udah jualan online gitu, kemudian promosi online, tapi data-data masih manual, itu juga menjadi masalah ya. Tuh. Nah, ini bagaimana ini lebih ke digitalisasi ya. Ternyata digitalisasi itu adalah bagaimana supaya data tersimpan di dalam perangkat ya, entah itu komputer, laptop, atau bahkan smartphone gitu ya, dalam genggaman kita. Dan akhirnya baru kita bisa online gitu. Karena memang ini harus seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa ujuk-ujuk online sebelum ada data-data yang diinput itu, yang ada data-data yang digitalisasi oleh kita. Tuh catatan pentingnya. Kemudian di sini jadi menyikapi tadi bahwa teknologi itu bukan segalanya, jadi hanya tools. Nah, teknologi memang bukan segalanya tadi. Jadi tapi di sini ada catatan penting juga bahwa teknologi bukan hanya untuk online, tapi sudah menjadi gaya hidup. Jadi orang-orang sudah bukan lagi menggunakan teknologi untuk online gitu ya, untuk bertegur sapa gitu ya, yang beda jarak gitu ya, terpisah dengan jarak dan waktu mungkin, tapi juga sudah menjadi bagian dari kehidupan. Jadi kita belajar dengan teknologi, kita hanya sekedar mencatat juga menggunakan teknologi gitu ya, itu sudah menjadi bagian dari kehidupan. Bahkan olahraga pun kita menggunakan teknologi gitu ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini lebih rincinya ya, penggunaan teknologi itu seperti apa gitu yang menjadi gaya hidup ini. Nah, ini pencatatan. Ada beberapa aplikasi yang mencatat tentang track lari gitu ya. Nah, ini juga menjadi gaya hidup. Mungkin sebetulnya kalau dulu dicatat gitu ya, terus menggunakan timer oleh pelatihnya, tapi sekarang si pelari sudah bisa melakukan sendiri. Dia tinggal masang bisa di smartphone atau di smartwatch gitu ya. Itu juga sudah menjadi gaya hidup. Kemudian orang-orang juga lebih sering menyimpan agenda gitu ya, catatan-catatan penting dari hari ke hari, dia mengerjakan apa, planning gitu ya, atau sekedar berselfie. Nah, itu juga sudah menjadi gaya hidup, karena bisa jadi berselfie juga bukan hanya sekedar iseng-iseng belaka, mungkin dia sedang mencoba produknya ya, dia sedang jualan kacamata kah, atau jualan yang lain gitu ya, dia melakukan selfie atau pemotretan. Dia juga melakukan pencatatan sebetulnya dan melakukan pengolahan data. Nah, data di sini bisa jadi datanya terhubung ke internet gitu ya. Ada database yang digunakan, dan itu digunakan untuk melakukan evaluasi, bagaimana melihat perkembangan sebuah penjualan gitu ya, atau melihat perkembangan dalam pendidikan, banyak. Kemudian juga bisa menjadi view segala hal yang tadi ya. Jadi dengan teknologi ini kita bisa online, tapi sebelum online juga kita sudah bisa melihat segalanya menjadi digital. Jadi kita sudah melihat toko-toko online itu kan barang-barangnya digital ya. Kita bisa view di situ. Buku juga sudah banyak, buku-buku yang digital, e-book. Kemudian juga video mungkin ya, video itu juga sudah ya, aktivitas video bukan hanya sekedar di dalam TV atau video kaset, tapi sekarang sudah teknologi sudah memudahkannya gitu ya, banyak hal.
Kemudian service juga ya. Service bukan hanya banking saja, tapi bukan hanya guru terhadap muridnya, tapi sekarang juga sudah dokter kepada pasiennya itu juga sudah melakukan digital, sudah online gitu, dengan teknologi ya. Nah, ini menjadi wawasan kita bagaimana membuat sebuah aplikasi gitu ya. Ternyata banyak solusi, banyak permasalahan yang solusinya menggunakan aplikasi gitu ya, menggunakan teknologi. Kemudian nextnya, nah ini latihan tadi ya, tadi saya sudah singgung sedikit bahwa latihan ini terdiri dari 3 step hari ini, kemudian nanti pertemuan kedua dan pertemuan ketiga. Jadi diharapkan 3 pertemuan ini kalian menyelesaikan aplikasi versi sendiri ya, jadi bukan kopas dari online, karena saya lihat di UTS ada yang online, dan aplikasi itu ternyata digunakan dari tahun ke tahun gitu ya. Itu jadi bukan kopas, tapi ya memang ide pribadi. Dan kita lihat stepnya. Ini masih yang tadi ya. Jadi, nah dari 3 pertemuan ini kita membuat satu aplikasi yang direncanakan sekarang ya di pertemuan pertama ini, aplikasi pencatatan. Jadi kalau misalkan kalian saya tidak mau menggunakan aplikasi pencatatan, ya silakan saja. Tapi yang akan saya bahas di sini adalah bagaimana membuat aplikasi pencatatan gitu ya. Tujuannya memang untuk mencatat gitu ya. Nanti mungkin akan melakukan penjualan atau melakukan evaluasi dari pencatatan itu ya, atau melakukan yang lain. Itu adalah step nextnya. Yang terpenting bagaimana karena tadi dari jurnal tadi juga, bagaimana melakukan digitalisasi pencatatan dari yang tadinya manual, tidak bisa diakses di dalam komputer, melalui smartphone kita sudah bisa memperoleh data gitu ya, data yang bisa dimasukkan ke laptop kah, atau digunakan untuk promosi, penjualan gitu ya. Nah, itu. Atau yang lainnya ya, tidak harus terpaku ke masalah marketing. Nah, ini skenario implementasi bebas, jadi harus ada skenarionya ya. Jadi seolah-olah kalian ada di mana, kenapa sampai muncul permasalahan ingin membuat aplikasi itu gitu ya. Jadi implementasi bebas, boleh pencatatan data barang, data buku, hasil penjualan, dan lain-lain, bebas ya. Kemudian contoh skenario-nya juga harus disebutkan ya. Permasalahannya apa, solusi yang ditawarkan melalui penjelasan singkat. Jadi dijelaskan juga solusinya apa. Sebetulnya ini berulang ya, tapi penyempurnaan. Jadi kalau kalian terbiasa dengan melakukan ini, otomatis nanti akan terbiasa membuat solusi-solusi. Dan sangat lebih bagus lagi ketika kita punya permasalahan, solusi aplikasi, kita bisa mendevelopnya, menjadikannya sebagai sebuah aplikasi yang bisa kita publikasikan di Google Play Store atau di yang lainnya. Ini berikut ini pembagian latihan ya. Jadi nanti kita ceritanya ini ngoding bersama ya sebetulnya. Jadi saya juga mengerjakan, dan kebetulan saya juga sedang mengerjakan proyek penelitian juga. Jadi ini bisa sambil jalan lah ya. Di latihan hari ini adalah penerapan udah pemaparan skenario permasalahan. Jadi kalian cari solusinya permasalahannya apa. Ini boleh digunakan untuk tugas akhir ya, tugas akhir mata kuliah ini. Jadi skenario permasalahannya apa. Jadi jangan sampai karena yang sebelum-sebelumnya ada beberapa yang sangat singkat sekali membuat ini ya, membuat tiba-tiba masalahnya apa, kemudian solusi aplikasinya apa. Tapi tidak ada penjelasan kenapa sih sampai muncul permasalahan ini, kemudian solusi yang ditawarkan kenapa harus muncul itu juga gitu ya. Nah itu diperhalus lagi penjelasannya supaya nanti kalian terbiasa gitu melakukan pengembangan aplikasi. Nah di desain jangan lupa juga, jangan hanya sekedar cerita gitu ya. Ada skenario, permasalahannya, solusinya, kemudian tidak membuat desain layoutnya. Ini kembali lagi, kalau yang sudah terbiasa itu lebih bagus lagi. Jadi kemampuan membuat desain layoutnya semakin diasah lagi. Bagaimana? Karena bukan hanya kecanggihan dari aplikasi ya, kita harus melihat pengguna gitu. Pengguna supaya mudah gitu menggunakan aplikasi kita bagaimana. Itu juga sebetulnya memerlukan ilmu khusus ya, tapi kalau kita tidak latihan,
ilmu apapun, sebagus apapun ilmunya, nah kalau kita nggak latihan ya percuma juga ya. Jadi walaupun mungkin di sini ilmunya sedikit, kurang, jauh dari kata sempurna gitu ya, jauh dari kata cukup mungkin juga, karena banyak sekali ya sebetulnya ilmu-ilmu yang terkait ini dalam perancangan. Yang penting adalah kegiatan atau aktivitas berlatihnya sering kalian lakukan. Itu jadi pada saat desain layout ini dijelaskan juga tools yang digunakan apa, Android Studio, karena saya lihat di praktikum masih ada yang menggunakan App Inventor dan itu tidak ada penjelasan sama sekali. Jadi tolong dijelaskan kalau menggunakan App Inventor kenapa. Kemudian ternyata untuk menyeimbangi antara project Android Studio kemudian project App Inventor itu perlu penjelasan ya sebetulnya. Jadi itu jelaskan juga. Kemudian kan ya syukur-syukur semuanya menggunakan Android Studio ya di sini. Jadi Android Studio, kemudian database yang digunakan juga dijelaskan apakah menggunakan Firebase contohnya atau saya hanya menggunakan database lokal misalkan. Tapi ya kembali tadi ya ke konsep mobile computing bahwa apakah database lokal juga tidak termasuk ke dalam computing? Tentu saja bisa masuk ya ketika kita menyimpan data lokal di Firebase, di SQLite misalkan. Kita bisa melakukan konsep computing misalkan dengan cara si datanya dikonvert ke PDF gitu ya. Nah, jadi bisa ada pertukaran data tidak online, tidak real time, tapi bisa misalkan di sharing lewat PDF atau lewat Google Drive gitu ya, atau lewat komunikasi WhatsApp dan lain sebagainya. Itu juga sebetulnya sudah termasuk ke konsep mobile computing, tapi yang diharapkan di sini ya syukur-syukur bisa online. Idealnya seperti itu ya. Kemudian melengkapi isi proses aplikasi dengan menggunakan database. Ini proses yang kedua. Yang kedua nanti next step-nya, karena ini computing sekali lagi harus ada database-nya. Kemudian finishing dan implementasi. Jadi finishing-nya adalah kalau misalkan ada penggunanya, jadi misalkan aplikasi contohnya kayak tadi ya, yang saya buat itu untuk UMKM, misalkan UMKM-nya adalah kalian sendiri atau orang tua kalian atau saudara kalian. Nah itu coba diterapkan, terus minta pendapat bagaimana aplikasi yang dirancang. Jadi ini tugas latihan ya, jadi jangan terlalu dianggap dapat tugas lagi nih. Semoga tidak memberatkan, tapi saya berniat ini untuk latihan. Jadi kalian saya masukkan ke dalam skenario bagaimana membuat mendeveloper sebuah aplikasi gitu ya. Jadi berdasarkan lingkungan sekitar gitu ya. Jadi untuk latihan juga nanti kalau kalian bikin TA, jadi tidak ada kesulitan gitu ya. Walaupun nanti kalau bikin TA sih tidak menggunakan mobile juga tidak apa-apa ya, karena kan masih ada mata kuliah yang lain seperti web atau yang lainnya. Itu ya, jadi ini 3 pertemuan. Jadi kita masih fokus di sini hari ini. Nah, ini hasil latihan ini boleh digunakan tadi ya sudah disinggung juga, boleh digunakan untuk tugas akhir mata kuliah. Jadi silakan, boleh perorangan, boleh juga kerjasama ya. Latihan. Tapi latihannya latihan perorangan ya. Kalau nanti tugasnya misalkan tugas berkelompok, itu tidak ada masalah. Jadi dari tugas latihan ini, dari latihan-latihan ini boleh digunakan untuk tapi nanti kalau khusus untuk latihan ini perorangan. Kecuali kalau ada yang terkendala perangkat ya, silakan sih kalau mau kerja kelompok. Kalau misalkan dirasa itu menjadi solusi ya, jadi tinggal dijelaskan saja nanti di laporannya. Jadi untuk tugas akhir dilakukan perorangan atau berpartner. Jadi ini hasilnya nanti kalau tugas akhir itu dipresentasikan, didiskusikan. Tapi kalau kita ini latihan ini akan dibahas di setiap pertemuan. Jadi sifatnya diskusi ya, bukan presentasi. Jadi diskusi untuk mendapatkan masukan atau mendapatkan kalau misalkan kalian udah mentok nih, mungkin yang lain ada solusinya. Gitu ya. Jadi sifatnya lebih ke pembahasan diskusi gitu ya. Itu. Nah, ini contoh pengerjaannya ya. Contoh pengerjaan, contohnya ini adalah latihan saya gitu ya, saya pribadi. Nah, ini contoh skenario lingkungannya ya. Saya tergabung ke dalam komunitas ODOJ ya.
Jadi one day, one jud. Jadi yaitu komunitas yang bertujuan untuk menumbuhkan semangat tilawah Quran. Jadi kalau ada yang non Muslim, ini nanti bisa menyesuaikan ya. Jadi, semangat tilawah Quran setiap hari dengan menentukan target harian. Jadi di dalam komunitas ini ya, intinya adalah semangat tilawah gitu ya. Ada 3 komunitas sebetulnya, ada 3 grup. Ada yang one day one jud, kemudian ada yang one day setengah jud, ada yang one day bebas, boleh 1 ayat juga boleh. Yang penting adalah ada interaksi dengan Quran. Gitu. Jadi ini komunitas yang saya ikuti adalah komunitas yang setengah jud per hari. Nah, ini contoh ya. Jadi kalian kalau misalkan punya skenario yang lain, misalkan skenario apa gitu ya, boleh. Kemudian di sini permasalahannya adalah, nah, ketika laporan, jadi laporan-laporan tilawah gitu ya, hasil tilawah, itu ada simbol-simbol yang digunakan untuk ketuntasan. Jadi ada simbol-simbol, bahkan ada skat-skat gitu ya. Jud pertama itu kan ada, berarti jud pertama itu dibagi 2 ya. 1A, 1B. Kemudian jud kedua juga sama. 2A, 2B. Itu saya dijelaskan juga di modul ya, di modul, jadi silakan di modul lebih lengkapnya. Nah, itu ada simbol-simbol. Jadi kalau tuntas itu ada simbolnya lagi. Kemudian pada saat membacanya juga ada simbolnya lagi. Misalkan bacanya adalah subuh, tengah malam, atau siang hari, atau sore hari gitu ya. Nah, itu ada simbol-simbolnya. Nah, tapi di sini tidak ada pencatatan pribadi atau kelompok. Jadi saya hanya laporan saja, lapor saya selesai tilawah hari ini, lapor gitu ya, tanpa ada saya sendiri jadi tidak punya catatan. Nah, bagaimana gitu ya supaya kita punya catatan pribadi, catatan hasil tilawah saya. Kemudian juga ada catatan kelompok. Nah, karena di dalam kelompok itu ada adminnya ya. Ada adminnya yang bertugas untuk mensupport, kemudian supaya semuanya berjalan. Nah, ini jadi ternyata catatan pribadi dan kelompok itu perlu untuk dilakukan evaluasi. Nah, karena kita ketahui alasan kita mencatat sesuatu ya untuk evaluasi ya, selain untuk menyimpan gitu ya. Tujuannya menyimpan saja, misalkan untuk mencatat saja. Jadi kalau tugas kuliah, kalau kuliah kan kalian selalu mencatat ya. Itu mungkin tujuannya untuk mencatat saja supaya tidak lupa. Tapi pencatatan di sini adalah untuk evaluasi. Jadi ini bisa untuk pencatatan yang bertujuan untuk penjualan atau promosi bisa ya. Jadi bukan hanya itu, bukan hanya tadi ya permasalahan yang tadi skenario lingkungan tadi, boleh yang lain. Itu permasalahannya adalah itu. Nah, solusi yang diharapkan adalah sebagai aplikasi penunjang pencatatan pribadi dan catatan grup. Nah, akan seperti apa aplikasinya? Ya, dimulai dari sini saja dulu ya. Jadi, jadi dulu. Nah, nanti perkembangan selanjutnya kan bisa saja setelah aplikasi ini jadi bisa mencatat pribadi, kemudian bisa sharing grup. Saya mau bikin yang lain, misalkan bisa dibikin ke PDF atau di sharing online gitu ya, atau bisa melakukan pendaftaran online dan lain sebagainya. Itu gimana nanti. Tapi yang terpenting adalah tadi tidak ada aplikasi pencatatan untuk pribadi dan grup, itu titik poinnya. Jadi jangan terlalu kemana-mana, tapi mulai dari step yang terkecil, karena kalau kita bluebear gitu ya, terlalu banyak kebesaran idenya juga, pada akhirnya nanti akan lelah tengah jalan. Jadi yang kecil-kecilnya belum selesai, yang gede hanya jadi sebuah mimpi gitu ya. Itu contohnya ya. Jadi kalian boleh silakan difikirkan di hari ini, santai saja gitu ya praktikumnya, berpikir tentang permasalahan dan solusi aplikasi. Kemudian ini next step-nya adalah desain layout. Jadi desain layout termasuk nama aplikasinya jangan lupa. Jadi banyak juga yang membuat desain layoutnya keren-keren, bahkan menggunakan Figma juga gitu ya. Tapi lupa nama aplikasinya. Boleh langsung juga di tools pengembangan. Misalkan saya nggak biasa nih langsung di Figma, biasanya langsung di Android bikin layoutnya dulu, baru nanti bikin prosesnya. Itu bisa saja. Termasuk tergantung melakukan mendevelop aplikasi ya. Ya gitu. Nextnya adalah penggunaan proses database. Ini akan dibahas nanti ya, bagaimana menerapkan sistem yang sudah kita rancang tadi
terhubung ke dalam database. Jadi nanti akan ada database apa saja yang selain untuk review, untuk latihan juga, dan untuk melengkapi kemarin kekurangan-kekurangan kita di tutorial database ya. Itu nanti di pertemuan kedua akan dibahas. Kemudian yang ketiganya adalah finishing. Sudah, jadi ini praktikum hari ini adalah ini. Silakan kalau nanti mau di-share diskusi, kemudian desainnya, diskusi kalau ada yang berkelompok, misalkan kebetulan rumahnya tetanggaan atau memang bekerja sama gitu ya, jadi di rumah masing-masing, boleh. Kemudian ada yang mau sharing hasil desain dengan Figma atau dengan Oretan atau langsung dengan menggunakan Android Studio boleh di WAG, atau sekedar sharing idenya juga boleh ya di WAG. Kemudian ini nanti diupload juga ke LMS, skenario lingkungannya, permasalahan dan solusinya di dalam PDF ya. Jadi sampai sini untuk di LMS, jadi lingkungannya seperti apa, permasalahan dan solusi yang ditawarkannya apa. Nah, untuk yang terakhir, desain APK-nya, desain dan APK-nya itu boleh nanti di Classroom. Jadi yang terpenting adalah di sini idenya dulu ya di LMS. Jangan lupa untuk hari ini. Untuk hari ini sampai besok lah ya. Jadi silakan. Kemudian ini untuk desainnya nanti bisa menyusul. Dan warning ini, idenya tidak boleh kopas ya. Jadi jangan searching di Google, kemudian kalian bikin aplikasi penjualan misalkan ya. Itu aplikasi itu dari tahun ke tahun ada aja ya. Jadi, selalu digunakan itu yang di UTS banyak yang mengerjakan seperti itu. Gitu saja. Ini yang terakhir, mengingatkan kembali alhamdulillahirobbilalamin. Jadi perlu dicatat baik-baik bahwa yang berhasil itu adalah yang berproses ya. Jadi ini sekedar mengingatkan, mungkin saya sudah sering sekali ya mengingatkan hal ini. Jadi tetap lakukan prosesnya dengan senang hati gitu ya, dengan harapan bahwa kita semua akan menjadi lebih baik gitu ya. Jadi jangan ya, wajar kita mempunyai rasa malas dan lain sebagainya, berkeluh kesah gitu, itu namanya manusia. Tapi tetap semangat untuk berproses supaya kita menuju keberhasilan ya. Itu harus tetap ada, jadi harus tetap dijaga, harus tetap membara gitu, harus ada. Harus tetap diusahakan. Kalau misalkan sekarang lagi melempem, lagi males nih, cuaca atau kondisi tidak fit gitu, itu saya. Tapi tetap harus ada semangat untuk berproses. Begitu, cukup jelas ya, semoga cukup dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh bertanya, silakan. Saya close present dan silakan dibuka lagi videonya. Ya, silakan dibuka dulu videonya. Modulnya udah ada ya di LMS, sudah ada, tapi nanti tinggal saya lengkapi mungkin dari bahan presentasi. Kemudian juga di Classroom nanti saya tambahkan. Kemudian untuk tugas belum saya masukkan di LMS, nanti saya tambahkan. Buka dulu videonya. Yang lainnya. Oke. Oke. Ada yang mau tanyakan kah? Ibu izin bertanya. Boleh, silakan. Berarti tugasnya per orang ya Bu untuk sekarang? Ya, karena latihan ya, jadi harapannya semua beride. Jadi kalau kemarin kan mungkin di UTS juga udah pernah ya, kalau UTS kan untuk keperluan ujian, itu tidak ada pembahasannya. Nah kalau ini, latihan ini ada pembahasannya nanti di setiap pertemuan, jadi boleh sharing-sharing, saya udah bikin apa gitu ya. Ya sambil latihan juga membangun mindset ya, mindset kalian mendevelop sesuatu. Jadi dari permasalahan yang ada di semakin sering semakin bagus kan, walaupun mungkin nanti perasaannya sudah sering banget nih mengerjakan ini, tidak ada masalah ya, yang penting tetap berproses, bagaimana menemukan permasalahan kemudian membuat solusi melalui aplikasi gitu ya.
Ya, itu perorangan. Bu mau nanya Bu, Ya, boleh silakan. untuk aplikasinya itu idenya terserah kita kan Bu, nggak Bebas. dipatok harus itu. Enggak Yang harus. penting mah Bebas. pencatatan gitu ya Bu. Iya, iya, Baik, Bu. pencatatan. Supaya nyambung dengan pembahasan saya ya. Tapi kalau misalkan mau yang lain tidak masalah. Idenya kalau misalkan searching di luar, misalkan di Google nih, ada pencatatan kayak tadi contohnya misalkan pencatatan saya kan pencatatan kegiatan tilawah gitu ya misalkan. Nah, kalian boleh modifikasi pencatatan apa yang lain gitu ya. Misalkan pencatatan hasil ngoding atau pencatatan kuliah gitu ya. Nah, itu modifikasi. Jadi jangan sampai kayak UTS gitu ya, tumplek sama persis gitu aplikasi itu ada aja per tahun tuh ada. Bu, kalau Iya. pencatatan kayak data pegawai gitu boleh nggak Bu? Boleh, silakan. Asal nanti dijelaskan skenarionya di mana ya, supaya Baik, Bu. saya tahu ini skenarionya di mana gitu. Walaupun mungkin itu hanya mimpi gitu ya, ngawang-ngawang, tapi kalian sudah latihan gitu, latihan ketika ada situasi skenario lingkungannya seperti apa, kalian mencoba membuat menangkap permasalahan gitu, kemudian membuat solusinya. Ya, jadi harus ada skenario lingkungannya tetap. Itu. Jadi jangan terpaku juga kalian harus misalkan harus bikin flowchart, jangan pakai bahasa sendiri saja gitu ya. Karena kalau flowchart dan lain sebagainya itu mata kuliah lain ya. Saya ingin membangun mindset kalian menceritakan sebuah kondisi kaitannya untuk membuat sebuah solusi dengan aplikasi Android khususnya ya. Ada yang mau tanyakan lagi? Oh iya Bu, berarti sekarang itu idenya aja ya Bu, sama kayak skenario yang kayak gitu. Ya, tapi ada ide lingkungannya ya. Ide lingkungan kalau yang sudah kan kita lebih sering ke permasalahan, kemudian solusinya, kemudian desainnya. Tapi yang sekarang ada skenario lingkungannya. Diceritakan dulu lingkungannya seperti apa. Baru ditarik permasalahannya dan solusinya. Sebetulnya di dalam lingkungan sendiri mungkin banyak ya permasalahannya, tapi permasalahan yang ditarik saja. Jadi karena kita tidak mungkin membuat semuanya. Karena kita ketahui juga kan sistem terpecah-pecah ya, banyak gitu. Ada sistem apa gitu, beda-beda. Jadi yang ditarik saja permasalahannya. Baru dibuat solusinya berdasarkan permasalahan yang ditarik itu. Itu bisa dipahami ya. Santai saja sambil ngabuburit. Nggak usah terlalu dibebani dengan sebagai tugas gitu ya, tapi sebagai latihan. Tuh, ada yang mau tanyakan lagi? Bu mau nanya Bu, Boleh, silakan. untuk deadline ininya semuanya itu kapan ya Bu? Ini pembahasan pertemuan kan, latihan. Ya. Latihan aja. Jadi per pertemuan tadi kan di LMS menceritakan skenario lingkungannya, permasalahannya apa, solusinya apa. Nah, aplikasinya nanti boleh nyusul di Classroom. Ya deadline-nya sebelum pertemuan kedua tentunya ya, yang pembahasan kedua gitu ya. Jadi jangan sampai nanti numpuk setelah masuk ke kedua, masuk database belum dikerjakan. Jadi santai tapi berproses ya. Jadi santai tapi ada hasilnya gitu. Kalau yang tugas itu beda lagi. Kalau tugas mah nanti kan dipresentasikan di sebelum pertemuan akhir ya, setelah latihan ini. Jadi ini sebetulnya ingin latihan aja, sampai jadi aplikasinya gitu sendiri. Walaupun nanti hasilnya adalah hasil aplikasi yang sangat sederhana sekali, tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi yang pasti proses latihannya sudah dikerjakan gitu ya. Masalah akhir hasilnya itu kan nomor sekian ya. Yang penting prosesnya dulu dikerjakan. Itu ya. Jangan terlalu khawatir nanti, oh hasilnya gimana, ini tugasnya, saya banyak tugas. Jangan, ini saja. Karena saya sendiri juga tidak mau memberatkan ya, karena kalian kalau banyak tugas juga akan menjadi pekerjaan juga buat saya, harus dikoreksi. Jadi ini sifatnya latihan, karena saya juga akan mencoba, jadi saya juga mengukur apa yang saya berikan, apakah bisa juga saya lakukan gitu ya.
Itu sama sebetulnya, saya juga mengerjakan. Itu, jadi nanti kita sama-sama mengerjakan. Jadi kalau saya mengerjakan yang tadi sudah dicontohkan, kalian mengerjakan ide lain, gitu ya. Cukup jelas ya? Ada yang bertanya lagi? Halo? Cukup? Cukup kah? Kayaknya Bu. Oke, cukup ya. Jadi, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Kalau misalkan saya agak slow respon, saya mohon maaf karena tidak fit ya. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba saya ketiduran, saya mohon maaf, tapi pasti akan dibalas ya kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya. Itu, jadi grup WhatsApp tetap kita on ya. Nah, yang mau sharing silakan. Kalau ada permintaan mau video meeting lagi boleh. Itu saya mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Selamat menunaikan ibadah saum, selamat berlibur juga ya nanti, karena kita mau libur lebaran ya, minal aidin wal faizin juga. Jadi kalau nanti mungkin di WhatsApp tidak saya sampaikan. Minal aidin, selamat liburan, walaupun tidak mudik, ya dinikmati saja. Itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Minal aidin juga Bu. Minal aidin Ya. Bu. Yang izin Bu. Ya, bangga sama-sama.